Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan Soleha Miss, perkenalkan nama Miss adalah Miss Evi. Miss akan mengajarkan kalian tentang pembelajaran matematika. Pembahasan kita kali ini akan membahas tentang pecahan senilai dan juga menyederhanakan pecahan. Disimak ya teman-teman grade 4, tetap semangat. Oke teman-teman, kita masuki topik pertama kita pada hari ini, yaitu tentang pecahan senilai. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah tidak asing dengan apa itu pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Maksudnya seperti apa, Miss? Maksudnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ilustrasi yang sudah Miss buat. Di sini ada lingkaran yang Miss bagi dua. Lalu salah satu bagiannya Miss arsir. Maka lingkaran yang terarsir ini kita sebut dengan pecahan 1/2. Satu yang diarsir dari dua buah potongan. Sekarang, untuk lingkaran yang di sebelahnya, Miss memiliki 4 potongan. 1, 2, 3, 4. Lalu Miss arsir yang di sini. Nah, maka berapa potongan yang terarsir? 1, 2. Ada 2 potongan yang terarsir dari berapa potongan? 1, 2, 3, 4. Maka pecahannya bernilai 2/4. Sekarang teman-teman perhatikan. Jika dilihat ukuran dari arsiran pecahan 1/2 samakah dengan ukuran dari arsiran pecahan 2/4? Sama ya teman-teman. Nah, sama-sama diarsir di bagian sini semuanya. Maka bisa kita simpulkan bahwa pecahan 1/2 sama nilainya atau sama dengan pecahan 2/4. Lalu sebenarnya bagaimana sih Miss untuk kita menemukan atau mencari pecahan senilai? Nah, cara mencari pecahan senilai yaitu kalian dapat mengkalikan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan satu bilangan yang sama. Sekarang Miss contohkan. Semisal teman-teman bisa lihat pada halaman 5 buku matematika, di sini terdapat pecahan 1/3. Jadi, Miss memiliki pecahan 1/3. Kemudian, kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan pecahan 1/3. Caranya adalah dengan mengkalikan atau membagikan. Sekarang, teman-teman lihat. Pecahan 1/3 angkanya sudah sangat kecil. 1 kecil, 3 juga kecil. Jadi jika dibagi, dia sudah tidak bisa. Maka dari itu kita kalikan. Nah, dikalikannya dengan siapa, Miss? Dengan apa tadi? Dengan suatu bilangan yang sama. Jadi jika pembilang kita kalikan dengan angka 2, maka penyebut juga harus kita kalikan dengan angka 2. Maka pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 1 kali 2 yaitu 2, 3 kali 2 yaitu 6. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Sekarang kita coba lagi yang di bawah. Masih pecahan 1/3. Pecahan 1/3. Kita kalikan dengan bilangan yang berbeda. Tadi 2/2, sekarang kita kalikan dengan 3/3. Harus sama ya teman-teman. Jika di atas dikalikan 3, maka yang di bawah juga harus dikalikan 3. Jadi 1 dikali 3, 3. Dan 3 dikali 3, 9. Maka nilai pecahan 1/3 sama dengan 3/9. Sekarang yang terakhir. Ini masih 1/3. 1/3 kita kali.
Boleh teman-teman kali dengan 4/4 atau dikali dengan 5/5 atau dikali 6/6 atau 100/100 itu boleh. Jadi yang terpenting adalah pembilang dan penyebutnya sama. Begitu ya teman-teman. Sekarang Miss akan coba kalikan dia dengan 6. Nah, 6/6 berarti 1 kali 6, 6. 3 kali 6, 18. Jadi 1/3 senilai dengan 6/18. Begitu ya teman-teman, dapat dipahami? Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah belajar mencari pecahan senilai dengan cara mengkalikan. Ya, dengan suatu bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Sekarang kita akan lihat yang dimaksud dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan yang sama. Kenapa yang 12/18 dibagi? Karena teman-teman bisa lihat angka 12 itu adalah angka besar dan angka 18 juga merupakan angka besar. Jadi bisa kita bagi. Baginya juga sama teman-teman, harus dengan angka yang sama. Jadi jika pembilang kita bagi dengan angka 2, maka penyebut pun juga harus kita bagi dengan angka 2. Jadi hasilnya adalah berapa teman-teman? 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Maka pecahan 12/18 senilai dengan pecahan 6/9. Kita coba lagi yang bawah. Boleh kita bagi misal langsung dengan 6/6. Apakah bisa? Nah, 12 dibagi 6, 2. 18 dibagi 6, 3. Maka pecahan senilai dengan 12/18 adalah 2/3. Sekarang teman-teman juga harus menentukan angka yang nantinya akan menjadi pembagi suatu bilangan atau suatu pembilang dan penyebut dari pecahan harus yang merupakan faktornya. Jadi nanti tidak ada sisa. Begitu ya teman-teman. Sekarang yang terakhir. 12/18 kira-kira yang sama-sama bisa dibagi berapa? Kita bagi 3/3. 12 bisa dibagi 3, 18 juga bisa dibagi 3. Nah, hasilnya berapa? 12 bagi 3, 4. 18 bagi 3 adalah 6. Jadi 12/18 senilai dengan 4/6. Bisa dipahami teman-teman? Oke, sekarang kita memasuki topik kedua matematika hari ini, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Nah, tadi teman-teman sudah belajar tentang apa itu pecahan senilai. Nah, menyederhanakan pecahan itu sama dengan kita mencari pecahan senilai. Nah, menyederhanakan namanya sederhana, berarti kita ringkes. Jadi kita buat bilangan tersebut menjadi suatu bilangan yang lebih kecil. Nah, menyederhanakan pecahan maksudnya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Jadi contohnya, teman-teman bisa lihat pada buku matematika halaman 7, di situ ada contoh angka atau pecahan 6/18. Tadi kita harus membagi pembilang dan penyebutnya menjadi angka yang sangat kecil atau sampai tidak dapat dibagi lagi. Nah, sekarang kita coba. Kita cari 6/18 kira-kira bisa dibagi dengan siapa? 6/18 dibagi dengan, nah, 6 dari yang kecil dulu deh, dari angka 2. Apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa. 18 bisa dibagi 2? Bisa. Maka kita harus bagi dia dengan
2/2. Harus sama ya teman-teman, sama seperti pecahan senilai tadi. Jadi jika pembilang dibagi dengan angka 2, maka penyebut juga harus dibagi dengan angka 2. Sekarang kita coba 6 bagi 2, hasilnya berapa? 3. 18 dibagi 2, hasilnya berapa? 9. Sekarang kita lihat lagi, apakah angka 3/9 masih bisa kita bagi dengan suatu bilangan yang sama? Bisa, benar. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 3/3, benar sekali. Jadi 3 masih bisa dibagi 3, 9 pun bisa dibagi 3. Maka kita bagilah dia dengan 3/3. Berapakah hasilnya? 3 dibagi 3 adalah 1, 9 dibagi 3 adalah 3. Maka penyederhanaan 6/18, pecahan sederhananya adalah 1/3. Apakah 1/3 masih bisa dibagi lagi? Tidak, ya sudah mentok, sudah paling terakhir gitu. Jadi hanya sampai sini. Nah, sekarang sebenarnya teman-teman bisa mengerjakannya dengan cara yang langsung cepat, yaitu dengan membagi keduanya atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang lebih besar. Tadi kan teman-teman membagi dengan angka 2, lalu dibagi lagi dengan angka 3. Sekarang teman-teman bisa membaginya dengan langsung menggunakan angka besar. Kira-kira 6 dan 18. 6 dibagi berapa? Yang 18 juga bisa dibagi dengan bilangan itu. Angkanya harus besar ya teman-teman. Benar, 6 dibagi 6. Jadi 6/18 kita tulis dulu. 6 bisa dibagi 6. 18 pun bisa dibagi dengan 6. Ya, maka hasilnya 6 bagi 6 adalah 1. 18 bagi 6 adalah 3. Jadi hanya sekali penyederhanaan teman-teman sudah bisa mendapatkan pecahan sederhana dari 6/18. Jadi boleh pakai cara yang ini, boleh juga langsung menggunakan atau membaginya dengan angka yang besar, bilangan asli yang besar, tetapi harus keduanya bisa dibagi ya teman-teman. Yang pembilang bisa dibagi dengan 6, 18 pun juga harus bisa dibagi dengan 6. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video pada hari ini. Semoga pembelajaran yang telah Miss berikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami oleh ananda-ananda semua. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan evaluasinya. Oke teman-teman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.